Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua, kembali lagi bersama saya Rina Rahayu dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber kita, pembicara kita yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukannya, di tengah zaman era globalisasi yang sangat merajalela ini, banyak budaya-budaya luar ke sini, banyak anak muda yang milih rebahan, milih tiktokan, dan milih untuk scroll-scroll IG. Tapi beliau ini sangat luar biasa, teman-teman. Beliau malah memilih untuk menghafal Al-Quran dan sangat istiqomah untuk menghafalnya. Nah, di sini beliau adalah bernama Kak Hafsah Adila. Ya, sapa dulu Kak Hafsah, teman-teman yang ada di rumah. Halo sahabat inspiratif semua, kenalin nama aku Hafsah Adila. Oke, Kak Hafsah, kesibukannya apa nih selain menghafal Al-Quran ya? Karena berstatus mahasiswi ya, jadi udah pasti kesibukannya kuliah, mengerjakan tugas. Tapi karena masih online gitu, jadi ya bantu-bantu Umi di rumah. Gak sibuk-sibuk banget sih Kak. Sekarang semester berapa Kak Hafsah? Semester 2. Oh, masih unyu-unyu, masih baru masuk ya. Semester 2, tapi kuliahnya maksudnya masih online ya berarti. Kuliah di mana sih Kak? Di Lipia, Jakarta. Jurusan I'dad Lugawi, semacam persiapan bahasa. Jadi belum masuk S1-nya. Oh, kalau S1-nya di? S1-nya nanti setelah persiapan bahasa baru masuk S1. Oh gitu. Itu kalau di Lipia emang alurnya seperti itu ya? Iya. Informasi buat teman-teman juga nih. Nah, kalau misalkan sekedar informasi juga buat teman-teman nih, Kak Hafsah ini sebelum masuk ke Lipia, beliau juga diterima di UII ya. Di UII beasiswa jalur Hafiz Quran 15 juz ya. Kok 50 juz nih? 15 juz, Masya Allah. Dan itu udah keterima ya Kak ya? Udah. Selain di UII di mana lagi yang waktu itu keterima? Kalau jalur SBM itu di UNJ ya. SBM di UNJ, Masya ya, terus Allah. di Ar-Royah juga. Ar-Royah juga. Banyak ya. Kalau orang Alhamdulillah yang banyak hafalannya itu begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau masuk apa aja itu, meskipun SBM katanya susah ya, tapi kalau misalkan kita udah yakin gitu ya, pasti Allah tolong gitu. Tinggal milih tuh mau kemana. Dan kenapa milihnya Lipia nih? Gitu tuh. Karena Lipia itu kan berbasis bahasa Arab ya. Dan aku juga emang pengen mendalaminya bahasa Arab. Bahasa Arab kan bahasa Al-Quran. Jadi ya memilih untuk di Lipia karena Lipia itu yang udah terbukti lah ya bahasa Arabnya dan ulumul syar'inya. Masya Allah, begitu ya teman-teman. Nah, selain kesibukannya nih, kita kan mau kepo-kepo nih sama Kak Hafsah, boleh dong? Boleh dong. Boleh lah. Dari kapan sih ngapal Al-Qurannya Kak Hafsah? Ngafal Al-Quran tuh dari SD ngafal Al-Quran ya, surat-surat pendek. Cuman itu masih mengikuti program sekolah, kan emang program dari sekolah. Kalau dari akunya pribadi yang bertekad untuk ngafalin Al-Quran, itu mulai dari SMP. Oh, SMP. Mulai masuk pondok itu. Pondoknya di mana nih? Di Insan Cita Serang. Oh, di Insan Cita Serang ya. Bukan pondok tahfiz sebenarnya ya, ada akademiknya, ada bahasa dan ulumul syar'i, cuman ada tahfiznya juga. Oh, Masya Allah, tapi itu kan sekolahnya formal berarti ya? Iya. Tapi bisa ya maksudnya ngejar sampai 20 juz itu? Iya, Alhamdulillah diberi kemudahan. Masya Allah, diberi kemudahan ya. Kalau misalkan itu tuh motivasinya apa sih? Kan selain kita tadi kan awalnya di sekolah SD dulu kan? Iya. Nah, selain itu juga motivasinya apa nih? Biar sehingga mau ngafal Quran gitu. Motivasinya ya, sebenarnya karena banyak juga keutamaan Al-Quran dan keutamaan menghafal Al-Quran, dan itu menjadi motivasi kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Tapi ada satu hal yang aku yakinin banget nih Kak, kalau misalnya Quran itu adalah key of happiness, kunci kebahagiaan kita dan kunci kesuksesan. Kalau misalnya kita mau hidup kita berkah dan sukses, bukan sukses yang dalam artian punya banyak uang atau jabatan yang tinggi ya, tapi
hidup bahagia di dunia, terus nanti meninggal masuk surga, amin. Masya gitu ya. Allah, amin. Nah itu tuh kita harus dekat dengan Al-Quran, ya, nggak boleh jauh dari Al-Quran. Masya Allah, begitu teman-teman. Nah, pernah gak sih Kak, kayak misalkan lagi ngafal nih, ada satu waktu kita tuh males banget ngafal Al-Quran? Pasti ya, pasti itu setiap penghafal Quran pasti ngalamin masa itu. Karena kendala menghafal Quran itu banyak banget, karena kita tuh menggapai sesuatu yang besar, jadi pasti tantangannya juga lebih banyak, lebih berat gitu dilalui. Kendalanya kalau dari dalam diri kita ya kayak niat yang belum lurus, jadi timbul rasa malas, jenuh ya, bosen gitu. Kalau dari luar ya kayak kondisi yang gak memungkinkan, lingkungannya, atau mungkin kurangnya partner atau guru dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan Kak Hafsah lagi males-malesnya nih, gimana caranya buat ngebangkitin biar semangat lagi gitu ngafalnya? Untuk membangkitkan semangat ya, karena kok biasanya aku kalau misalnya lagi malas, itu cari cara yang berbeda untuk menghafal Al-Quran. Kalau misalnya biasanya sambil duduk, bisa sambil berdiri atau jalan-jalan, tapi setiap orang kan punya cara masing-masing ya. Betul. Atau mungkin pindah tempat, biasanya di rumah, atau cari suasana yang baru lah ya, biar nggak bosen. Dan yang penting kita punya keyakinan kalau Al-Quran itu bisa kita hafal. Jadi kita nanti akan menemukan solusi sendiri untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Nggak ada tantangan yang nggak bisa kita laluin gitu kalau kita punya keyakinan yang kuat. Masya Allah. Target untuk 30 juz apa nih? Targetnya insya Allah ya sebelum lulus kuliah. Karena kuliah itu kan juga berat ya. Iya, maksudnya. kuliah juga banyak kegiatan. Apalagi kalau di LIPIA kan bahasanya gitu ya, terus ngejar juga gitu. Nah, tips biar mudah hafal Al-Quran gitu kan, kayak misalkan aku nih pribadi kalau ngafal Al-Quran kok gak masuk-masuk ya, banyak banget kayaknya ujiannya, kayak bentar-bentar ngelihat HP ada notif, padahal ya di grup gitu tuh notifnya, terus bentar-bentar kayak nutup lagi, itu kayaknya seayat aja lama banget hafalnya gitu ya. Gitu, gimana nih Kak? Kalau misalnya itu sih dari diri kitanya ya, niat tuh yang kuat. Niatnya kalau misalnya kita udah niat dan kita berikrar untuk diri kita sendiri kalau kita menghafal Al-Quran, kita harus siapin waktu khusus buat Al-Quran. Masya Allah. Misalnya dalam sehari itu ada 24 jam ya, at least dalam 1 jam aja. Kalau berat banget 1 jam, setengah jam aja, itu waktu yang kita spending time with Quran gitu, waktu spesial kita sama Al-Quran. Entah itu kita mau murojaah atau mau hafalan, atau mau tilawah, atau bahkan baca artinya, atau dengerin murotal, dengerin kajian tentang Al-Quran. Pokoknya waktu itu kita habiskan bersama Al-Quran. Dan itu tuh kita harus tegas sama diri kita sendiri. Iya, harus disiplin berarti ya, harus Kalau komitmen misalnya, juga ya. Kalau udah datang waktunya tuh udah gadgetnya jauhin dulu. Kalau bisa umpetin lah ya yang jauh-jauh, biar kalau misalnya ada notif-notif tuh nggak kedengeran. Soalnya itu ujian banget ya. Biasanya aku kayak gitu ngurung diri aja di kamar dulu. Sekalian kita juga infoin buat teman-teman kita kalau misalnya di saat-saat itu tuh itu waktu kita sama Al-Quran gitu. Kalau misalnya ada yang butuh-butuh bisa nanti setelahnya. Oh, berarti kita juga harus kalau bisa nih pengumuman berarti ya di Snap IG, Snap WA. Iya. Jangan diganggu, saya mau me time dengan Al-Quran. Iya, gitu ya. benar. Dari jam segini sampai jam segini gitu ya. Berarti komitmennya juga harus kuat ya kayak. Iya. Misalnya kita dalam sehari itu nggak menghabiskan waktu dengan Al-Quran, itu kita hukum diri kita sendiri gitu. Oh, gimana tuh hukumnya caranya? Kalau kakak sendiri gimana? Biasanya jadinya kita nggak boleh pegang HP besoknya seharian gitu. Karena Masya Allah. kan sebelumnya kita membayar waktu kita yang nggak kita habis sama Al-Quran. Jadi besoknya kita benar-benar lebih banyak lagi ngabisin Al-Quran. Gitu, berarti ada punishmentnya ya pasti ya, biar diri kita sendiri biar disiplin gitu ya. Iya. Kalau Kak Hafsah sendiri nih ngafal Al-Qur'annya lebih enakan maghrib apa sih, abis maghrib atau sehabis subuh atau sebelum tahajud atau waktu khusus gitu tuh dari Kak Hafsah sendiri kapan? Iya. Kalau misalnya waktu di pondok tuh enaknya emang sebelum subuh ya, habis tahajud sebelum subuh itu karena pikiran kita masih jernih gitu. Cuman betul. setelah keluar dari pondok ini beda lah ya suasananya, kayak susah gitu untuk bangun
biasanya kan bangunnya misalnya udah dari jam 3 gitu. Kalau misalnya di rumah kan agak susah ya. Jadi aku cari waktu lain yang kira-kira lebih efektif gitu. Biasanya habis maghrib sih. Habis maghrib atau mungkin bisa juga habis isya sebelum tidur. Kalau misalkan partnerannya biasanya Kak Hafsah sama siapa? Partnerannya waktu baru lulus tuh aku nyari komunitas ngapal Quran itu yang kan banyak ya sekarang. Ada ya Kak? Itu di mana komunitasnya? Kalau yang aku ikutin itu emang yang diikutin teman-teman aku, jadi di Jakarta. Iya, itu online. Online. Jadi kayak grup WhatsApp atau grup IG gitu ya? Iya, nanti storannya tuh lewat VC atau VN gitu. Cuman itu nggak terlalu worth it buat aku gitu karena susah juga ya kalau misal online itu. Jadi biasanya aku sama Umi aja sih. Berarti ya. Biasa nerima storan juga. Pandangan Kak Hafsah untuk anak-anak muda yang kayak insecure mungkin sama Kak Hafsah ya, karena aduh aku mah kayaknya nggak cocok deh hafal Al-Quran gitu, soalnya kan aku bukan backgroundnya kayaknya bukan pondok gitu tuh. Buat anak-anak muda yang pengen ngafal Al-Quran tapi beliau tuh kayak banyak nih yang insecure gitu tuh, kayak nggak percaya diri sama diri sendiri gitu tuh. Kak Hafsah kan mungkin dari pondok ya, nah gimana nih Kak, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, Al-Quran itu kan pedoman umat Islam gitu ya. Kalau misalnya di era globalisasi ini kan pasti banyak perubahan-perubahan atau tren-tren baru yang menarik buat kita. Nah, tapi kita tuh nggak boleh terbawa, jangan sampai perubahan itu juga merubah identitas kita. Masya Allah. Gitu, sebagai umat Islam. Jadi ya Al-Quran itu bukan cuma untuk yang anak pondok, kita semua tuh bisa menghafal Al-Quran. Ya, Al-Quran itu nggak memandang, intinya siapapun bisa lah menghafal Al-Quran asal ada kemauan. Ya, banyak juga kayak yang tadi aku bilang komunitas-komunitas gitu. Kalau misalnya kita mau menghafal Al-Quran, mulai dari coba ikutin, kepoin tuh. Kalau misalnya scroll IG, selain cari atau TikTok gitu dan YouTube dan lain sebagainya, cari juga ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita. Cari juga komunitas-komunitas, banyak kok kalau misalnya kita mau dan kita mau cari kayak gitu. Gak usah insecure, mulai aja dulu, nanti akan ada banyak kemudahan ke depan. Masya Allah, kalau kita mau ya pasti Allah mudahkan gitu, meskipun itu hanya satu ayat gitu ya. Jadi mulainya harus bertahap ya Kak ya. Iya. Saya juga waktu ngafal Al-Quran itu kayak kan emang ujiannya banyak ya, karena yang kita dapetin juga kita mau dapet surga gitu, pasti ujiannya tantangannya banyak banget, setannya yang nempel banyak banget yang ngegoda gitu, entah itu HP dari teman dan lain-lain gitu. Dan itu satu ayat pun awalnya nih ngapal satu ayat kayak lama banget, saya juga pernah ngalamin itu gitu sampai sekarang malahan. Kayak saya hafal satu ayat tuh Masya Allah, tapi alhamdulillah satu ayat juga itu dari Allah gitu ya, jangan berkecil hati gitu. Gak usah mentingin hasilnya dulu lah. Yang penting tuh kita nikmatin prosesnya, berapapun yang Allah kasih hafalan ke kita itu tuh bonus. Yang penting kita usaha kita dan waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran itu kan bernilai pahala ya. Jadi kalau misal hasilnya mah itu gak usah pikirin hasil dulu lah ya, berapapun yang kita dapetin itu gak masalah. Oke, itu dari Kak Hafsah ya. Ini kan sekarang selain cita-citanya pasti jadi hafiz Al-Quran, hafiz Quran ya. Selain itu pasti ada mimpi-mimpi ke depan yang mau diraih nih sama Kak Hafsah. Apa tuh? Kalau mimpi banyak ya. Pengen banget bisa haji dan umrah sama orang tua. Tuh. Tapi kalau misalnya cita-cita kayak nanti gedenya mau jadi apa gitu, aku pengen banget bisa jadi guru bahasa Arab. Secara kan bahasa Arab tuh bahasa Al-Quran. Aku pengen bisa membantu orang untuk memahami Al-Quran lewat belajar bahasa Arab gitu. Dan juga pengen jadi guru tahfiz lah pastinya kan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul. Oke teman-teman, itu mungkin dari Kak Hafsah ya. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif beliau yang di-share sama kita ya. Semoga kita semua menjadi generasi Qurani di era globalisasi yang sangat merajalela ini gitu ya. Kita sangat amat butuh sekali bentengan dalam diri kita ya. Di sini ada nih yang komentar nih teman-teman, kita bacain dulu ya. Oh dari Uminya Hafsah. Hai Umi. Katanya barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.
Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Apabila teman-teman masih kepo nih sama tips-tips menghafal Al-Quran, terus bagaimana kemudahan-kemudahan yang didapat dari Al-Quran, mungkin bisa menghubungi Kak Hafso atau menghubungi saya gitu. Atau betul bisa banget. berkunjung di Insan Cita Serang ya. Ada saya dan juga Kak Hafso. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo kawan-kawanku semua, mari